KPK kuat? Bagi saya, KPK ini biasa-biasa saja. Sholat kan kewajiban, Pak. Nipu itu adalah pekerjaan. Hari ini adalah terbukanya, Pak, pintu maaf dan hidayah dari Allah untuk saya berkata jujur. Makanya semboyan KPK dirubah lah, Pak. Jangan berani jujur hebat, berani jujur masuk penjara. Berbeda seperti era Antasari Azhar. Harga diri KPK di hadapan publik sudah rendah, karena selama ini KPK sudah memberikan diri mereka ke kegiatan-kegiatan dan statement-statement politis untuk mendiskreditkan Joko Widodo sebagai petinggi bangsa ini. Saya dijanjikan 50%, Pak. Aset dari sitaan Bapak Muhtar Effendi maupun kasus Bapak Agil Muhtar. Jadi saya yang harus garis bawahi, saya akan diberikan aset 50%, Pak, oleh Bapak Abraham Samad, Bapak Novel Baswedan, bila mana bisa menjebloskan Bapak Muhtar Effendi, Bapak Agil Muhtar, Bapak Romy Herton maupun Bapak Haji Budi Antoni Aljupri. Saya bertemu, Pak, karena saya kalau masuk ke KPK nggak lewat pintu depan, Pak. Saya anaknya, Pak, lewat pintu samping. Kenapa saya bicara begini? Mohon maaf, ini media ada semua kan? Saya bukan dibayar nih hadir di sini. Selalu media bilang di luaran saya dibayar. Pelemahan kepada kabinet Jokowi berhasil dilakukan. Apalagi sudah muncul rekaman bahwa KPK ada di bawah kendali si kalau saya sebut Joplang nanti dilapor. Ya anggap saja bukan dia deh. Bulan Mei 2020, Julari Batubara sempat menemukan kejanggalan terkait pendataan bantuan sosial di DKI Jakarta yang diadakan oleh Anies sebagai gubernurnya. Bulan Desember, Julari Batubara ditangkap oleh KPK. Kenapa? Saya ingin berprasangka baik saja deh. Setelah KPK melakukan OTT Edi Prabowo yang kata Hasim Jojo Hadikusumo diambil dari selokan atau pick from gutter terkait korupsi benih lobster di Bandara Soekarno-Hatta, KPK juga menetapkan tersangka korupsi bantuan sosial COVID-19, yakni Julari Batubara. Total nilai korupsi yang diklaim KPK kepada dua menteri ini, kalau ditotal, tidak sampai 560 miliar. Tahu maksud saya? KPK kuat. Bagi saya, KPK ini biasa-biasa saja. Ini ibarat kelas menengah, nggak berani lawannya kelas berat. Berbeda seperti era Antasari Azhar. Harga diri KPK di hadapan publik sudah rendah, karena selama ini KPK sudah memberikan diri mereka ke kegiatan-kegiatan dan statement-statement politis untuk mendiskreditkan Joko Widodo sebagai petinggi bangsa ini. Sebagai simbol negara, orang-orang KPK pernah menyindir Jokowi. Bahkan pernah beredar video saat mahasiswa ada di gedung KPK untuk ngobrol bareng orang-orang dalam KPK sebelum melakukan demo penolakan Perpu KPK. Setelah itu, mau KPK dibuatkan atau dilemahkan, saya nggak peduli lagi. Karena ketika sudah ada arah politik, di sana KPK pasti nggak netral. Apalagi sampai masih mempekerjakan Novel Baswedan, si mantan tersangka penganiayaan tersangka pencurian sarang burung walet. Ada bahkan polisi yang mengatakan bahwa saat Novel bekerja di kepolisian, dia diminta untuk menulis laporan palsu. Sebenarnya, awalnya saya sangat mengapresiasi KPK saat dipimpin oleh Antasari Azhar. Yang diguncang adalah orang-orang besar yang pada akhirnya membuat dirinya dizalimi, difitnah, dan dituduh sebagai dalang kasus pembunuhan. Antasari Azhar dipenjara karena membela kebenaran. Tapi sekarang, KPK di bawah kontrol Novel Baswedan bikin saya enggan untuk memuja-muji orang ini. Terlihat sangat politis. Bahkan, statement-statement sesaat dia dianggap dizalimi lewat tetesi air keras ke wajah yang hanya merusak matanya bukan kulitnya, membuat saya nggak prihatin. Dia adalah sosok yang penting di KPK. Firly hanyalah ketua KPK. Urusan ketua KPK ini biasanya mengetengahkan antara KPK dengan organisasi lain. Tetapi secara internal, siapa yang ngurus? Siapa yang paling berpengaruh?
Neta Espane yang merupakan Presiden Indonesia Corruption Watch melabel dua kelompok yang sedang bergunjing di KPK. Mereka diplot sebagai kelompok polisi Taliban dan kelompok polisi India. Kedua kelompok ini sama-sama ngaco. Kelihatan lagi siapa yang memberikan ceramah untuk KPK. Di sana ada Teguh Zul yang sudah didepak dari jabatan MUI. Ya kira-kira sudah paham. Jadi gak heran sih. Gak heran kalau nalar ini ditutup dan dibuat terkesima lewat pemberian status tersangka korupsi kepada dua menteri. Jabatan menteri loh, berarti banget KPK. Memuji-muji KPK. Ada yang bahkan sakit hati saat tahu uang bantuan sosial diduga dikorupsi. Pelemahan kepada kabinet Jokowi berhasil dilakukan. Apalagi sudah muncul rekaman bahwa KPK ada di bawah kendali si Tuhan satu, saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan duanya, Novel Baswedan. Kenapa saya bilang begitu? Siapapun yang masuk KPK bukan lagi orang yang akan lolos di mata hukum. Karena saya punya pesanan, Pak. Di sini ada yang tidak terbukti sampai sekarang, Pak. Di sini ada pesanan Yan Anton Ferdian harus masuk penjara, Pak. Surat pernyataannya ada. Tapi saya tidak laksanakan itu karena saya tidak mau lagi menjolimi orang. Tapi apa yang terjadi, Pak? Pak Yan Anton Ferdian dicari celah dari kasus lain, bukan dari kasus penyuap Pak Akil. Di dalam sana bukan seperti yang ada dilihat di TV, Pak. Pak Novel Baswedan 2015 sudah bicara, Pak. Pak Setia Novanto akan tersangka. Ini terbukti, Pak. 2015 pas penyidikan saya untuk Bapak Romi Harton, karena beliau diduga juga nyuap kepada Bapak Akil Muchtar untuk kasus Pilkada Jawa Timur. Kalau saya sebut Joplang nanti dilapor. Ya anggap saja bukan dia deh. Jadi sekali lagi, gak heran jika kasus total dua menteri ini kalau ditotal nggak sampai 560 miliar. Ngerti orason? KPK ini hebat ya, gagal pakai Imam Jumbo dan Anies. Kegeraman warga kan? Contohnya, ketika Anies malam-malam sidak dan membubarkan pengunjung kafe di Jakarta Selatan pada bulan September lalu. Apakah ada warga Jakarta yang merasa geram, marah, lalu mengecam tindakan Anies? Enggak ada dong. Apakah ada tenaga kesehatan yang merasa sakit hati sama tindakan Anies itu? Enggak ada juga. Karena yang dilakukan Anies adalah benar-benar penegakan peraturan. Ini logika simpel ya, anak sekolahan juga pahamlah. Bayangkan betapa sakit hatinya para dokter, para perawat melihat ribuan manusia berkerumun dan tidak dibubarkan oleh Anies. Di Petamburan yang sempat jadi zona merah. Itu sebuah kenyataan. Anies sendiri kan yang meributkan kapasitas rumah sakit di Jakarta. Lah, kok dia diam saja melihat ribuan manusia ngumpul di Petamburan? Bahkan, Anies diundang jadi saksi pernikahan di acara tersebut. Bahkan, beberapa hari sebelumnya, dia sudah menemui orang yang baru datang dari luar negeri dan menolak aturan karantina 14 hari. Mau ngeles gimana coba? Pemerintah pusat sudah mengambil tindakan tegas terhadap aparat Polri yang pasif, yang tidak membubarkan acara tersebut. Ada 4 pejabat di jajaran Polri yang sudah dicopot.
Publik pun mengapresiasi dan Anies pun terpojok sendiri. Karena sebagai pemimpin tertinggi di DKI Jakarta, dialah yang paling bertanggung jawab. Wajar kalau dia diminta klarifikasi oleh Polri. Wajar kan? Logis kan? Iya bagi kita, enggak bagi FPI. Lucunya, pemanggilan Anies ini dibalas FPI dengan tagar hashtag Anies for Presiden RI 2024. Hubungannya apa coba? Anies dipanggil karena jabatan dia sebagai gubernur DKI cuy. Masalah Pilpres 2024 masih lama. Presidennya sekarang masih Presiden Jokowi. Oh iya, mungkin karena Rizik tidak mengakui pemerintahan sekarang dan menyebut Jokowi sebagai presiden ilegal. Jadi, bagi FPI, Anieslah presiden mereka, presiden negara FPI.